Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatil iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya. Baik nikmat ini terlihat atau nikmatnya tidak terlihat oleh mata. Baik yang dirasakan oleh badan ataupun yang terkadang tidak dianggap oleh badan kita, tapi itu tetap nikmat dari Allah, tidak terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba menghitung nikmat Allah, kalian gak akan mampu menghitungnya. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya yang terbesar, yang terkadang disepelekan oleh sebagian orang, yaitu nikmat aman. Aman, tentram, memiliki tempat tinggal, daerah, negeri yang aman. Ini adalah salah satu nikmat yang paling tinggi. Bahkan para ulama mengibaratkan nikmat aman adalah sebagian dari nikmat kehidupan. Aman, melakukan ibadah dengan aman, belajar agama aman, mencari nafkah aman, mencari kebutuhan aman, dalam keadaan aman, di rumahnya aman, hartanya aman, anaknya semuanya dalam keamanan. Ini adalah nikmat besar yang tidak semua hamba Allah merasakan nikmat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan nikmat aman dengan nikmat seseorang bisa makan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Quraisy. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan falyabudu rabb hadzal bait. Maka bagi mereka sembahlah Rabb Ka'bah, rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'. Yang mana Allah yang memberikan mereka makan ketika mereka lapar. Wa amanahum min khauf. Dan Allah yang memberikan rasa aman kepada mereka dari rasa ketakutan. Nikmat yang besar sekali, yang terkadang nikmat ini terancam hilang dengan beberapa perilaku sebagian manusia. Bisa hilang nikmat ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah.
Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan sebuah negeri yang tadinya negeri ini aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizkinya datang berlimpah ruah dari segala macam penjuru tempat. Fakafarat bi an'umillah, tapi mereka kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Fa'adzaqaha Allah libasal ju'i wal khauf, kemudian Allah timpakan kepada mereka kelaparan dan juga rasa takut. Bima kanu yasnaun, atas apa yang mereka lakukan. Terkadang rasa aman ini hilang karena sebab-sebab perbuatan anak cucu Adam yang salah, melakukan perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pertama dari segala sebab adalah perbuatan syirik. Ketika suatu negeri tersebar perbuatan syirik, maka negeri tersebut terancam kehilangan rasa aman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat ke-82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan. Ulaika lahumul aman, mereka akan mendapatkan rasa aman, dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan mendapatkan orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kesyirikan adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang tertinggi menjaga keamanan tempat tinggal kita, jangan sampai tersebar kesyirikan. Jangan sampai berdoa kepada selain Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa yang paling besar, kedurhakaan yang paling tinggi ketika seseorang menjadikan makhluk Allah tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu dzambin a'zam, wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Beliau berkata, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu ketika engkau menjadikan sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah, padahal Allah yang menciptakanmu, padahal Allah yang menjadikan kalian ada, tapi kalian jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke dukun, seakan-akan menjadikan dukun ini seperti Allah, tahu ilmu gaib. Yang tahu ilmu gaib hanya Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke peramal, menyandingkan manusia menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang yang di kuburan, seakan-akan menyandingkan orang ini sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah ahada, siapapun. Enggak boleh. Yang berhak menerima doa kita hanya Allah, karena doa adalah ibadah, dan ibadah enggak boleh disandingkan, ditunjukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jika ini terjadi, maka mereka telah melakukan dosa kesyirikan yang berpotensi menghilangkan keamanan di suatu tempat, dan itu dosa besar. Dosa yang paling besar, lebih besar daripada membunuh, tidak diampuni oleh Allah kalau meninggal belum sempat bertobat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah enggak ampunin dosa syirik, durhaka, menjadikan tandingan bagi Allah, dan Allah mengampuni dosa selain syirik semuanya sesuai kehendak Allah, karena kesyirikan dosa yang paling tinggi. Salah satu menjaga keamanan adalah dengan menjaga tauhid, belajar tauhid, menjauhi kesyirikan. Itu yang pertama. Yang kedua,
adalah bersyukur kepada Allah, selalu bersyukur. Sebagaimana tadi dalam surat An-Nahl, ketika mereka kufur terhadap nikmat dari Allah, Allah timpakan mereka rasa lapar dan rasa takut. Selalu bersyukur kepada Allah agar Allah tambahkan rasa amannya makin aman, rasa tentramnya makin tentram, Allah tambah. Kalau kita mau bersyukur kepada Allah, jangan lihat yang kurang melulu, lihat yang kita rasakan. Lebih banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat aman kita rasakan sampai hari ini, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah agar Allah tambah aman tempat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Ingatlah ketika Rabb kalian memberikan peringatan, kalau kalian bersyukur, kami akan tambah nikmatnya. Bersyukur kepada Allah, memiliki nikmat aman. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, Allah masih memudahkan kita beribadah kepada Allah, masih mendapatkan nikmat terbesar yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama huyyizat lahud dunya." Barang siapa yang aman di rumahnya tadi pagi-pagi aman di rumahnya, bangun tidur aman, badannya sehat, punya bekal buat makan hari itu, kata Rasulullah SAW, seakan-akan nikmat dunia berkumpul bagi dia. Aman, sehat, memiliki makan untuk hari itu. Yang pertama apa? Aman, kata Rasulullah SAW. Barang siapa yang aman di rumahnya, sehat badannya, memiliki bekal makan pada hari itu, nikmat dunia terkumpul bagi dia. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebab yang lain yang menjadikan suatu tempat ini aman adalah ketika mereka mau menyandingkan, mempertanyakan apa-apa yang dia dapati dari berita tentang keamanan atau tentang ketakutan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat ke-83. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-83 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bi." Orang-orang yang menyimpang adalah orang-orang yang ketika mendapati kabar tentang keamanan atau ketakutan, mereka langsung menyebarkannya beritanya ke semua orang, disebarkan, di-share, di-forward ketika mendapatkan berita tentang keamanan atau ketakutan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Padahal kalau mereka kembalikan berita ini kepada Rasul atau kepada pemimpin, mereka akan mendapatkan kesimpulan dari berita tersebut. Ini salah satu firman Allah, ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan berita mengenai keamanan atau rasa takut, kita kembalikan kepada pemimpin dan kita akan mendapatkan kesimpulannya. Bukan menyimpulkan sendiri, kemudian timbul rasa benci, kemudian timbul rasa takut, disebarkan ketakutan, padahal nggak sebegitunya, disebarkan sampai orang-orang takut, padahal belum tentu benar beritanya, dan itu dosa. Belum
meyakini berita itu benar disebarkan dan itu salah, dosanya besar. Apalagi ini menyangkut kehormatan, menyangkut rasa benci seseorang kepada orang lain, enggak benar tapi ikut sebar, dan ini yang banyak terjadi. Salah satu sebab kekacauan adalah orang menyebarkan semua berita, semuanya disebarkan, tidak mau ditanya kepada orang yang berwenang, tidak mau, semuanya disebarkan, sehingga timbullah kebencian yang terkadang mengakibatkan pemberontakan. Keamanan akan hilang karena orang-orang tidak mengetahui cara bagaimana mendapatkan berita mengenai keamanan atau rasa takut. Terkadang termakan oleh berita orang-orang yang membenci, yang memang sukanya membuat onar. Ada orang-orang yang suka membuat onar, ya. Orangnya sedikit, ya. Tapi yang menyebarkannya, yang termakan dengan fitnah ini banyak. Tersebar, disebarkan fitnah. Terprovokasi dengan provokator, terprovokasi, ya, menyebarkan hal-hal yang tidak benar, dan ini mengganggu keamanan yang akan ditimbulkan dari rasa benci yang timbul, mencela pemimpin, ini dosanya besar. Kita mencela satu sama lain dosanya besar, apalagi mencela pemimpin dosanya jauh lebih besar, dan itu mengakibatkan hilangnya rasa aman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu taat dan sabar atas apa yang kita dapati dari pemimpin kita. Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiiullah, taatilah Allah, wa atiiur rasul, taatilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian. Sabar. Jika mendapati kekurangan, tidak semerta-merta memberikan celaan, kemudian menyebarkan rasa takut. Para ulama mengatakan dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bahwa menaati pemimpin kita bukan taat dari makhluk kepada makhluk. Taat kepada pemerintah adalah taat dari makhluk kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan. Sabar. Dan cara ini adalah cara yang terkadang sudah mulai sedikit diperhatikan. Lebih suka menyebarkan rasa takut, dan terkadang fitnah yang disebarkan buat orang takut, ya, yang menjadikan rasa nikmat aman ini terancam hilang. Karena banyak sekali yang bermudah-mudahan mensebarkan berita tanpa mau mencari tahu kebenarannya. Ini beberapa hal yang menjaga nikmat besar, nikmat aman dari segi ibadah, menjaga tauhid, menjauhi kesyirikan, dan jangan bermudah-mudahan menebar kebencian sesama masyarakat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح أئمتنا وأصلح ولي أمرنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.